Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim pada Senin kemarin. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points. It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate, and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume. Let the global economy breathe. Kita awali Sindo Prime dengan informasi seputar konflik Timur Tengah. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan marinir Amerika Serikat menaiki dan menggeledah sebuah kapal di perairan internasional. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan kapal tersebut dicurigai mencoba mencapai Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat. Rekaman ini menunjukkan sebuah helikopter yang membawa marinir Amerika Serikat lepas landas diikuti oleh personel yang turun menggunakan tali cepat ke sebuah kapal di laut untuk melakukan pencarian. CENTCOM menyatakan bahwa marinir Amerika Serikat dari unit ekspedisi marinir ke-31 menaiki MV Blue Star 3, sebuah kapal berbendera Komoro yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Oman. Sebelumnya pada tanggal 13 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran termasuk Selat Hormuz yang mendorong Tehran untuk menutup jalur air strategis tersebut. Buntut dari perang di Iran, Uni Emirat Arab menyatakan diri keluar dari OPEC dan OPEC Plus mulai 1 Mei mendatang. Namun demikian, pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan masih akan bekerja sama dengan negara mitra selama ini. Uni Emirat Arab menyatakan akan tetap bekerjasama dengan para mitra serta memperkuat kerjasama multilateral meski telah memutuskan keluar dari organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Komunikasi Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab Afra Mahash Al-Hamili pada Selasa kemarin. Sebelumnya pada hari yang sama, kantor berita setempat melaporkan bahwa Uni Emirat Arab mengumumkan keputusannya untuk keluar dari OPEC dan OPEC Plus yang akan berlaku efektif mulai 1 Mei mendatang. Al-Hamili menyebut keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC merupakan pilihan strategis yang berdaulat dan didasari pada visi ekonomi jangka panjang. Langkah tersebut dinilai mencerminkan upaya Uni Emirat Arab untuk meningkatkan fleksibilitas dalam memanfaatkan kapasitas energi. Al-Hamili menambahkan Uni Emirat Arab akan terus memperdalam kerjasama bilateral dan multilateral serta tetap berkontribusi pada pasar energi global yang stabil dengan tingkat kelincahan dan responsivitas yang tinggi. Secara terpisah, Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Muhammad Al-Mazuri menyatakan keputusan negaranya untuk keluar dari OPEC dan OPEC Plus mencerminkan evolusi kebijakan yang selaras dengan fundamental pasar energi jangka panjang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada OPEC dan negara-negara anggotanya atas kerjasama selama beberapa dekade. Al-Mazuri juga menegaskan komitmen negaranya untuk terus mendukung stabilitas pasar global. Keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC per 1 Mei 2026 dinilai akan melemahkan pengaruh OPEC Plus atas pasar minyak global, dan berikut adalah potensi dampak keluarnya UEA dari OPEC. Pertama, pelemahan pengaruh OPEC. UEA sebagai salah satu produsen terbesar di OPEC membuat organisasi itu terancam kehilangan kontrol atas pasokan dan harga minyak global serta melemahkan solidaritas internal.
Kedua, peningkatan produksi mandiri. UEA berencana meningkatkan produksi minyak secara bertahap dan terukur tanpa batasan kuota OPEC untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Ketiga, volatilitas harga minyak. Pasar energi global diprediksi mengalami guncangan dan volatilitas harga yang lebih tinggi karena ketidakpastian pasokan. Kemudian keempat, perang harga minyak. Langkah ini berpotensi memicu perang harga minyak karena UEA bebas bersaing di pasar global. Lalu kelima, pergeseran kekuatan geopolitik. Konflik kepentingan dengan Arab Saudi dan dinamika geopolitik kawasan seperti perang Iran dinilai mempercepat keputusan strategis UEA. Kemudian terakhir, beban stabilitas Arab Saudi, di mana Saudi diprediksi terpaksa menanggung beban stabilitas harga minyak sendirian yang berujung pada berkurangnya efektivitas kebijakan produksi bersama. Lantas berapa produksi minyak mentah negara-negara OPEC dalam sehari? Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, Arab Saudi menjadi produsen terbesar yakni 8 juta barel per hari. Disusul oleh Irak, Iran, lalu Venezuela. Uni Emirat Arab sendiri masuk di posisi kelima dengan 2,356 juta barel. Lalu disusul negara-negara lainnya yakni Nigeria, Kuwait, Libya, dan Aljazair. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara sahabat yakni Oman, Pakistan, dan Rusia. Kunjungan ke Rusia Menlu Araghchi yakni untuk membahas kondisi di Selat Hormuz serta situasi Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia. Kedatangannya kali ini merupakan bagian dari safari diplomatik untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Rencananya Araghchi akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pertemuan akan membahas kondisi Selat Hormuz dan Timur Tengah yang terus memanas. Sebelumnya, Araghchi berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Di Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Baraka, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Araghchi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Aksi saling sandera kapal antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mencegat dan menyita 2 kapal berbendera Israel yang coba menerobos blokade Selat Hormuz. Amerika pun mencegat 3 kapal berbendera Iran di Selat Malaka. Sebuah video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) memperlihatkan militer Iran berhasil mencegat 2 kapal yang berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam. Personel militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resminya, kedua kapal tersebut diidentifikasi bernama MSC Francesca dan Epaminondas. Kapal MSC Francesca disebut-sebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan. IRGC menegaskan akan menindak tegas setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran di Selat Hormuz. Sementara operasi balasan dilakukan militer Amerika Serikat yang secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka. Operasi Amerika Serikat kini bergeser ke Selat Malaka di mana selat tersebut diyakini Amerika Serikat sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari negara yang mendapat sanksi Amerika Serikat. Ketiga kapal tanker berbendera Iran yang dicegat oleh militer Amerika Serikat adalah supertanker Deep Sea, kapal Sevin dan kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah. Aksi saling sandera antara Iran dan Amerika Serikat memicu ketegangan kedua negara ini semakin memanas. Blokade tandingan yang dilakukan Amerika Serikat ini sebagai upaya untuk menekan Iran untuk mengikuti perundingan damai di Pakistan. Untuk pertama kalinya sejak perang berkecamuk, pemimpin-pemimpin negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau GCC akhirnya bertemu di Jeddah, Arab Saudi, Rabu siang. Ke-6 negara mengadakan pertemuan darurat membahas konflik untuk merumuskan respon bersama terhadap ribuan serangan drone Iran.
Serangan drone Iran terhadap negara Teluk terus meningkat sejak 8 April.